Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayat ikhwah. Masih melanjutkan faidah dari firman Allah, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian, maka sembahlah Allah saja. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah hakikatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, mengambil faidah dari ayat ini, umumu rububiyatillah lil bashar. Rububiyah Allah umum untuk seluruh manusia. Karena Allah pencipta manusia seluruhnya. Pencipta langit dan bumi, pencipta alam semesta. Maka Allah Rabb, ya, Allah Rabb segala sesuatu. Allah Rabb kita. Maka kalau antum ditanya man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka kita katakan Rabbi Allah. Rabbku siapa? Allah. Maka kalau yang aneh Pak, saya ngelihat di di YouTube, ada orang yang mengatakan man rabbuka, jawab Rabbi Gufron. La ilaha illallah. Wallah, ini kufrun azim, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Siapa yang meyakini bahwa Rabbnya selain Allah, maka dia kafir, murtad dari agama Islam. Yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang menciptakan si Gufron itu Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka kewajiban kita adalah hanya menyembah Allah saja, beribadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Faidah yang ke selanjutnya, anna Isa marbubun wa laysa rabban. Bahwa Nabi Isa itu makhluk, bukan Tuhan. Karena Nabi Isa berkata, innallaha rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Nabi Isa nggak pernah sekalipun mengaku-ngaku dirinya Tuhan, Pak. Iya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam makhluk yang Allah ciptakan. Namun Allah mengutamakan Nabi Isa dengan risalah dan kenabian. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Pada selanjutnya, ar-rad 'ala an-nasara fi da'wahum anna Allah thalithu thalathah. Ayat ini membantah klaim orang Nasrani bahwa Allah itu thalithu thalathah. Tiga dari yang tiga, atau yang disebut dengan Trinitas, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala tegas mengkafirkan orang yang mengatakan demikian, ya. Allah berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu thalithu thalathah. Ya, tiga, yang ketiga dari tiga, itu Trinitas.
Maka orang yang punya keyakinan bahwa Nabi Isa itu Tuhan, kita kaum muslimin semua sepakat dia bukan muslim, Pak. Namun kaum muslimin semuanya beriman kepada Nabi Isa, namun beriman sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin wajib mencintai Nabi Isa, Yesus. Iya. Orang yang membenci Nabi Isa, maka ia kafir, murtad dari agama Islam. Orang yang mendustakan Nabi Isa, maka dia bukan muslim. Maka orang yang mendustakan satu nabi, berarti dia sudah mendustakan seluruh nabi. Namun kita kaum muslimin meyakini Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang Allah ciptakan dan Rasulnya. Faedah selanjutnya wujubul ibadah. Ayat ini menunjukkan akan wajibnya beribadah kepada Allah saja. Karena Allah berfirman, Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka beribadahlah kepadanya. Apa itu ibadah, Pak? Ibadah, ya, artinya at-tazallul ma'al khudu. Ya, at-tazallul wal khudu ma'al mahabbah. Yaitu tunduk dan patuh disertai dengan cinta. Itu namanya apa? Ibadah. Kalau ada orang yang tunduk dan patuh tapi tidak cinta, tidak disebut ibadah. Cinta tapi tidak disertai dengan ketundukan dan kepatuhan, tidak disebut ibadah. Disebut ibadah itu kalau dia ya tunduk dan patuh disertai dengan apa? Cinta yang sangat luar biasa. Itu baru disebut apa? Ibadah. Adapun ibadah, sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mendefinisikan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min al-aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan yang tampak maupun yang tersembunyi. Jadi kata beliau, ya, ibadah itu apa? Nama ismun yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai dan ridhai. Dari mana kita tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah, Pak? Dari wahyu, tidak mungkin dari akal. Ya, akal tidak bisa ya mengetahui sesuatu ini dicintai atau diridhai oleh Allah. Kita tidak tahu. Kita tahu bahwa ini diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah, pasti harus dari wahyu. Sedangkan yang mendapatkan wahyu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak boleh mengklaim bahwa sesuatu itu dicintai oleh Allah, diridhai oleh Allah, kecuali kalau ada dalil, Mas. Kalau ada apa? Dalil. Adapun kemudian menurut pandangan kita ini baik, ini bagus, ini dicintai oleh Allah, tapi ternyata hanya berdasarkan pendapat saja, tidak berdasarkan dalil. Kita katakan ajib. Kamu tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Yang kamu pandang baik belum tentu di sisi Allah baik. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, ternyata itu baik buat kamu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Iya. Di sini Allah tegas mengatakan bahwa kewajiban kita, Pak, ya, untuk menilai baik atau tidak baiknya itu jangan berdasarkan apa? Hawa nafsu kita, selera kita,
Tak bisa. Akan tetapi kita nilai semua dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ada nggak dalilnya? Ini dia ibadah. Jadi ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhai. Berbentuk apa? Berbentuk yang pertama minal aqwal, berupa ucapan. Iya, ucapan-ucapan kebaikan. Iya. Wal af'al. Yang kedua berbentuk perbuatan. Yang seperti apa? Al-zahirah, yang tampak, yang bisa dilihat oleh mata. Ya, wal batinah, dan yang tidak tampak, yaitu perbuatan hati, ucapan hati. Itu semua ibadah akal Islam. Ya. Maka kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah. Allah ciptakan manusia untuk ibadah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Ya. Faedah selanjutnya, annal iqrar bir rububiyah mustalzimun lil iqrari bil ubudiyyah. Bahwa mengakui Allah sebagai Rabb itu berkonsekuensi ya kepada bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Artinya apa? Tauhid rububiyah berkonsekuensi kepada tauhid apa? Uluhiyah. Maka kalau kita meyakini Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki, maka wajib kita yakini juga bahwa Allah yang berhak untuk diibadahi. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Iya, itu konsekuensi, akhi. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Lihat. Berarti yang kita ibadah itu yang menciptakan kita. Yang menciptakan seluruh alam semesta, itu yang kita ibadahi. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah selanjutnya, annas siratal mustaqim ibadatullah. Bahwa jalan yang lurus itu hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Yang tentunya ibadah itu harus didasarkan kepada ilmu. Ya. Makanya Allah mengatakan, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya ya, innallaha rabbi wa rabbukum. Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian. Maka beribadahlah hanya kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu hanya beribadah kepada siapa? Allah saja. Baik ibadah hati, ibadah badan, ibadah lisan, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak untuk manusia, apalagi kepada patung atau kuburan atau kepada benda-benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat sama sekali. Kita lanjutkan ayat ikhwah, kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, itu 52 dan 56. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى minhumul kufra. Ketika Nabi Isa ya mendapatkan di antara mereka kekafiran,
Yang dimaksud dengan mereka di sini Banu Israel, Pak. Orang-orang Banu Israel yang memusuhi Nabi Isa. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Benci kepada para pendakwah tauhid. Yang disebutkan dalam kisahnya bahwa orang Banu Israel yang kafir itu, Pak, melaporkan Nabi Isa kepada raja di masa itu. Dan memang rajanya kafir. Lalu dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Katanya Nabi Isa tidak mau taat, tidak mau tunduk kepada penguasa. Katanya Nabi Isa memecah belah antara suami istri, anak sama orang tua. Dan ini memang tuduhan dari dulu, Pak. Orang-orang yang berdakwah kepada tauhid selalu dituduhnya begitu, Pak. Tukang pemecah belah. Ya memang secara kenyataan tauhid itu pasti akan memecah belah antara yang hak dengan yang batil, antara syirik dengan tauhid. Rasulullah SAW juga disebut dukun. Kenapa? Karena dukun kan memecah antara suami dan istri. Cuman kalau dukun pakai pelet gitu, pakai apa? Pakai sihir. Nah, gara-gara itu Rasulullah disebut dukun. Karena Rasulullah SAW dianggap memecah belah antara suami dan istri. Karena suaminya misalnya masuk Islam, istrinya nggak mau, pecah. Antara anak dan bapak, orang tua. Karena anaknya masuk Islam, orang tuanya nggak mau masuk Islam, pecah. Akhirnya orang-orang musyrikin Quraisy marah sekali. Maka mereka pun menuduh Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Dukun. Maka kemudian orang-orang Quraisy pun, Pak, bersatu padu ingin membunuh Rasulullah SAW. Sama halnya Nabi Isa pun seperti itu. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Ketika Nabi Isa telah merasakan kekafiran di antara mereka, maka segera Nabi Isa berkata, qala man ansari ilallah. Maka Nabi Isa berkata, siapakah yang mau menjadi pembela-pembelaku dalam berdakwah kepada Allah. Demikian Ibnu Abbas menafsirkan, Ibnu Katsir menafsirkan. Man ansari ilallah ay man ansari fi da'wati ilallah. Siapakah yang mau membela aku dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka berdirilah kalangan Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Hawari itu, Pak, secara bahasa artinya putih. Disebut Hawari, ada yang mengatakan dikarenakan baju mereka putih. Ada yang mengatakan karena hati mereka putih, bersih. Namun Ibnu Katsir merajihkan bahwa makna Hawari itu adalah nasir, pembela. Qala al-Hawariyun, maka berkatalah para Hawariyun, itu sahabat-sahabatnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menjadi pembela-pembela Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Dan itu menunjukkan, Pak, wajibnya kita untuk membela kebenaran, membela tauhid, membela dakwah tauhid. Kita tidak boleh diam, harus bela dakwah tauhid ini. Karena memang dakwah tauhid sebagaimana sudah kita sebutkan akan sangat banyak yang tidak suka, Pak. Bahkan berusaha memadamkan dakwah tauhid dengan segala macam cara. Maka kita harus bela dakwah tauhid ini, Pak, dengan sesuai kemampuan kita masing-masing. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhadu bi anna muslimun, dan saksikanlah bahwasanya kami adalah muslimun. Lihat, pengikut Nabi Isa menyatakan dirinya apa? Muslim. Karena memang
agama seluruh nabi dan rasul itu agama Islam, cuman syariatnya berbeda-beda. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW syariatnya berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Namun semuanya sama, satu, itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Al-anbiya ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatum syatta. Ya, para nabi itu bersaudara, agama mereka satu. Ya, tapi syariat mereka berbeda-beda. Ya. Kemudian mereka berkata, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Wahai Rabb kami beriman dengan apa yang Engkau turunkan dan kami mengikuti Rasul, maka tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi. Iya. Ibnu Abbas menafsirkan maksudnya tulislah kami bersama orang-orang yang bersaksi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Iya, karena umat Nabi Muhammad yang akan bersaksi nanti pada hari kiamat, Pak. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Demikianlah kami jadikan kalian di sini maksudnya umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, umat yang mulia. Ya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia. Maksudnya manusia di sini para nabi dan rasul. Artinya apa? Disebutkan dalam hadis ya, bahwa seluruh nabi dan rasul akan ditanya oleh Allah, apakah kalian telah menyampaikan risalah? Maka seluruh nabi dan rasul berkata, ya Allah, kami telah menyampaikan risalah. Iya. Lalu Allah berfirman, siapa saksi-saksi kalian bahwa kalian telah menyampaikan risalah? Maka para nabi dan rasul itu menunjuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka umat Nabi Muhammad seluruhnya bersaksi bahwasanya para nabi dan rasul itu telah menyampaikan apa? Risalah. Iya. Dan Rasulullah SAW yang akan menjadi saksi untuk umat Nabi Muhammad, umatnya. Iya. Baik, dari dua ayat ini kita ambil faidah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Faidah yang pertama, utuwu Bani Israel. Kedurhakaan Bani Israel. Wa annahum ahadil ayatil azimah allati ja'a biha Isa lam yu'min minhum ahadun. Padahal Nabi Isa sudah membawakan mukjizat besar, Pak. Tapi enggak mau beriman kepada Nabi Isa. Nabi Isa mukjizatnya luar biasa, menghidupkan orang mati. Ya, berbicara ketika masih bayi. Berbagai macam mukjizat Nabi Isa telah diperlihatkan dan sebetulnya mereka yakin Nabi Isa itu benar. Tapi karena hati mereka yang sudah keras, Pak, maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa. Memang begitu, Pak. Orang kalau tersesatnya karena ngikutin hawa nafsu, Pak, 1000 dalil ditegakkan nggak ada manfaatnya, Mas. Beda dengan orang yang tersesat karena tidak tahu. Orang kalau tersesat jalan karena nggak tahu, biasanya kalau dikasih tahu, insya Allah ngikut gitu, Pak. Tapi kalau tersesatnya karena ngikutin hawa nafsu, antum sampaikan dan antum tegakkan 1000 dalil, bakalan ditolak sama dia, Pak. Ya, dengan berbagai macam dalil. Seperti di zaman sekarang ketika dibawakan hadis, ngelesnya gimana, Pak? Oh, bukan begitu makna hadis itu.
Makanya lalu mereka menafsirkan hadis itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, annahu idza ishtabaha al-amru fayanbaghi an yunadi al-da'iyah bil ikhlas. Fayaqulu manil mukhlis. Ay an yantadiba safwah min al-qaum liqawli qala man ansari ila Allah. Bahwasanya apabila terjadi syubhat, kesamaran antara pengikut kebenaran dengan yang tidak, maka seorang dai hendaknya dia menyeru siapa yang benar-benar mau mengikuti dakwah ini. Harus dipilah dan dipilih, Pak. Siapa yang benar-benar mau menjadi pembela dakwah, siapa yang sebetulnya cuman pura-pura saja. Maka dari itulah ya akhal Islam, kewajiban kita betul-betul jujur bahwa kita memang ingin menjadi pembela dakwah. Bela dakwah kita dengan sesuai kemampuan kita. Kalau antum bisa bela dakwah dengan ilmu antum, bela. Dengan harta, bela. Dengan tulisan, bela. Kita bela akhwal Islam. Faedah selanjutnya yang ketiga, anna rusul da'watuhum ilallah la ila anfusihim. Bahwa para rasul itu dakwahnya kepada Allah, bukan berdakwah kepada dirinya sendiri. Makanya di situ Nabi Isa berkata apa? Man ansari ilallah. Siapakah yang mau menjadi pembela-pembelaku dalam berdakwah kepada Allah? Tuh lihat. Dalam berdakwah kepada Allah. Ingat kata-kata berdakwah kepada Allah itu, Pak. Jadikan ini sebagai moto dalam dakwah. Karena terkadang kita itu suka menyimpang dari tujuan ini, Pak. Kita ingin dakwah untuk membesarkan nama sendiri, Pak. Gimana supaya nama kita yang yang melejit. Bagaimana supaya orang mengikuti pendapat dirinya. Kalau orang sudah dakwanya gayanya kayak gini, yang ngeri, Pak. Berarti memang dia tidak ikhlas dalam berdakwah. Makanya, Pak, seorang dai yang ikhlas itu nggak penting namanya dikenal, yang penting Allah yang dikenal. Nggak penting bagi dia untuk mengikuti pendapatnya, yang penting manusia ikut Allah dan Rasulnya. Makanya yang dia sampaikan qala Allah, qala Rasul. Yang disampaikan betul-betul dalil dan hujjah. Karena tujuannya mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya salafus saleh, mereka ketika berdakwah, mereka tidak ingin dirinya namanya tenar. Mereka berdakwah, tapi mereka nggak mau tenar. Demikian pula kita seharusnya. Kita berdakwah dan kita nggak butuh tenar. Kalau ternyata Allah tenarkan, yaitu ujian. Bukan itu artinya tanda Allah sayang sama kita, Pak. Enggak. Orang-orang yang diberikan oleh Allah ketenaran itu, namanya tenar, itu ujian buat dia itu. Apakah dia bisa lolos ujian atau enggak itu, Pak. Allah musta'an. Faedah selanjutnya, anna rusul muhtajuna liman yansuruhum. Bahwa para rasul itu butuh kepada pembela-pembela, Pak. Maka dakwah tauhid membutuhkan pembela. Maka kita semua siap nggak jadi pembela dakwah tauhid? Harus, Pak. Kita harus menjadi pembela dakwah tauhid. Dakwah sunnah, dakwah hal yang hak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fadilatul hawariyin.
haitsu a'lanu annahum ansarallah ma'a kufri qaumihim. Ayat ini menunjukkan kehebatan kaum Hawariyun. Kaum Hawariyun, sahabat-sahabat Nabi Isa, memproklamirkan dirinya bahwa mereka lah yang akan membela Allah dan Rasulnya. Di tengah-tengah kaumnya yang kafir kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Mereka tidak takut sama sekali. Iya. Mereka proklamirkan bahwa nahnu ansarullah, kamilah pembela-pembela Allah. Iya, amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kata beliau, wa hakadha yanbaghi lil insan an yu'lina ittiba'ahu lirrasul baina a'immatil kufr. Demikianlah seharusnya seorang insan memproklamirkan itibanya dia kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia-manusia yang kufur, yang tidak mau itiba kepada Rasulullah SAW, hatta la yudahin fi dinillah, supaya dia tidak bersikap mudahanah dalam agama Allah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Faedah selanjutnya, fi hadhil ayah dalilun ala anna an-nasara muslimun. Dalam ayat ini merupakan dalil ya bahwa pengikut Nabi Isa itu mereka disebut muslim. Mereka yang mengikuti agama Nabi Isa yang murni, yang beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka disebut muslim. Ya. Dan sudah kita sebutkan, Pak, bahwa agama para nabi itu sama semuanya. Yaitu apa? Islam. Nabi Yusuf alaihissalam saja berkata apa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Iya. Faedah selanjutnya akhal Islam, anna rusul la ya'lamuna al-ghaib. Bahwa para nabi dan rasul itu enggak tahu yang gaib. Para nabi dan rasul itu tidak tahu yang gaib. Iya. Karena Nabi Isa bertanya, siapa yang akan menjadi pembela-pembelaku? Maka kaum Hawariyun berkata, kamilah yang akan menjadi pembela-pembela. Iya, bagi agama Allah Subhanahu wa taala ini. Faedah selanjutnya akhal Islam yang bisa kita petik dari hadis ini, ayat ini, annahu yajibu an yakuna al-iman syamilan likulli ma anzalallah. Bahwa iman itu, Pak, harus mencakup semua kepada semua yang Allah turunkan. Jadi kalau kita beriman, Pak, jangan setengah. Jangan kayak orang Yahudi yang mengatakan apa, Pak? Nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman kepada sebagian saja dan kami kafir kepada sebagian lagi. Gak boleh seperti itu. Kalau kita beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, harus kafah. Ya, harus semuanya kita imani. Adapun kemudian kita mengimani sesuai dengan yang kita inginkan saja atau yang menurut akal kita saja, wallahi ya akhi, ini keimanan yang cacat, ya. Keimanan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya akhal Islam, annal iman la budda lahum min ittiba. Bahwa iman itu harus disertai dengan ittiba, ngikut Rasul. Makanya di situ disebutkan apa? Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Wahai Rabb kami,
Kami beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami ittiba kepada Rasul. Apa itu ittiba, Pak? Ittiba itu artinya mengikuti. Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita seperti itu, ittiba. Dalam setiap permasalahan kita ittiba. Dalam akidah kita ittiba, dalam ibadah kita ittiba. Dalam fikih muamalah, dalam akhlak, ya, kita wajib ittiba. Akidahnya bagus ittiba, ibadahnya bagus ittiba, tapi akhlaknya nggak ittiba gimana? Ya kita katakan berarti ittibanya nggak sempurna, Mas. Iya, makanya setiap kita, anak antum ya, berusaha untuk introspeksi dan mengoreksi selama ini yang kita lakukan sudah ittiba belum? Akhlak kita sudah ittiba belum? Cara bercanda kita sudah ittiba Rasul belum? Cara tidur kita, cara makan kita, cara minum kita, cara bergaul kita, cara rumah tangga kita sudah belum ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya seorang ulama salaf mengatakan, ya in istata'ta alla tuharrik yadaka illa bis sunnah faf'al. Kalau kamu mampu, kamu tidak menggerakkan tanganmu kecuali berdasarkan sunnah, lakukan. Ya. Ini yang luar biasa ittibanya kayak gini, Pak. Sampai-sampai setiap perbuatan itu dia timbang dulu. Yang saya mau lakukan ini ittiba enggak nih? Ya. Supaya apa? Supaya dia benar-benar di jalan yang lurus akal Islam, tidak menyimpang dari jalannya para nabi dan rasul. Faedah selanjutnya akal Islam, al-hirsu ala suhbatil akhyar. Itu kita hendaknya berusaha bersahabat dengan orang-orang soleh. Karena di situ disebutkan faktubna ma'asyahidin. Maka tulislah kami ya Allah bersama orang-orang yang bersaksi. Ya. Maka ayat ini kata beliau mengisyaratkan bahwa hendaknya kita ya bersahabat dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membantu kita untuk masuk surga, Mas. Makanya kalau kita mau berteman, cari teman yang membantu keimanan kita. Kalau antum punya teman tapi tidak sama sekali nggak membantu keimanan antum, percuma antum punya teman kayak gitu, Mas. Iya. Nah, itu yang disebut dengan berteman karena Allah. Adapun kita terkadang bertemannya kira-kira ngebantu bisnis saya enggak. Iya, teman saya ini ngebantu ya omset saya enggak, dunia saya enggak. Ini semua bukan pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kemudian Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan mereka pun bermakar. Siapa yang bermakar, Pak? Siapa mereka? Orang-orang Banu Israel yang kafir, yang mereka berencana busuk ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam. Maka mereka membuat sebuah makar. Demikian memang ya, setiap musuh-musuh dakwah akan bermakar untuk menghabisi dakwah. Pasti itu dari zaman ke zaman. Iya. Tapi ingat, kalau mereka bisa bermakar, wa makarallah. Allah pun apa? Bermakar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Ini ayat, Pak,
bikin tenang. Di zaman sekarang kita lihat makar orang-orang yang benci kepada dakwah luar biasa. Makarnya orang Syiah yang ingin berusaha menghabisi dakwah. Ya, dakwah tauhid, dakwah sunnah, ahlus sunnah. Ya, makarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berusaha ingin menghancurkan Islam. Ya. Tapi kita yakin kalau kita tawakal hanya kepada Allah dan kita terus bertakwa kepada Allah dan sabar di atas ketakwaan, yakinlah Allah pasti akan membela kita. Allah berfirman, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Jika kamu terus bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kamu tipu daya mereka sedikit pun. Tuh lihat, Pak. Ternyata tipu daya orang kafir, Pak, akan hancur di hadapan dua, sabar dan takwa. Tapi kalau kita nggak sabar dan kita pun tidak bertakwa, maka tipu daya mereka berhasil nggak? Makar mereka berhasil. Makar orang kafir itu berhasil kalau kita umat Islam tidak bersabar dan tidak bertakwa. Maka hadapi makar orang kafir itu dengan dua tadi. Terus sabar. Sabar untuk apa? Untuk menaati Allah. Sabar untuk meninggalkan maksiat. Sabar, Pak, ya, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan terus bertakwa. Ini saya, ya, segala macam makar itu, walaupun makar mereka itu, Pak, bisa menghancurkan gunung sekalipun. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun makar mereka itu bisa menghancurkan gunung, tapi kalau dihadapi dengan dua tadi, sabar dan takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Itu tidak akan membahayakan makar mereka sedikit pun juga. Yakin Allah pasti akan bermakar juga untuk membela hamba-hambanya yang beriman. Allah tidak akan diam, Pak. Asal tadi kitanya ikut terus bertakwa, istiqomah. Maka Allah berfirman, wa makaru, mereka bermakar. Wa makar Allah, dan Allah pun bermakar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pemberi makar. Ada nggak yang bisa mengalahkan makar Allah? Nggak ada, Pak. Tuh lihat, Pak, di zaman ini saja kita lihat ketika Amerika dan Yahudi, ya, bermakar ingin menghancurkan Islam. Ya. Mereka menghancurkan gedung WTC. Kemudian menamai kaum muslimin sebagai teroris. Berbagai macam makar yang besar mereka lakukan untuk menghancurkan Islam. Tapi apa yang terjadi, Pak? Di negeri mereka sendiri Islam berkembang dengan pesat. Di Eropa Islam malah tumbuh dengan sangat pesat sekali, Pak. Sadar mereka Islam itu cair, Pak. Iya, tidak bisa dihancurkan. Karena pemilik Islam itu pencipta langit dan bumi. Mereka boleh bermakar, silakan. Tapi ingat, Allah pun punya makar. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Ya. Maka kewajiban kita sabar, dakwah terus menaati Allah, terus ittiba kepada Rasulullah, terus memahamkan manusia tentang hakikat tauhid dan bahaya syirik, tentang sunnah dan bid'ah. Gak usah kita dengar orang-orang yang membuli, gak usah kita perhatikan orang-orang yang memberikan dengan nama-nama yang bikin orang lari, kayak Wahabi, apalagi
radikal, apalagi kita tidak pedulikan. Kita terus berdakwah di atas sunnah, di atas ilmu, di atas basirah. Itu yang harus kita lakukan akhwal Islam di zaman ini, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ya jami'an. Kita yakin Allah pasti akan bermakar untuk membantu dan membela hambanya. Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Jika kalian membela Allah, Allah pasti akan bela kalian. Iya. Sepertinya sudah masuk Isya, Pak. Nah. Apa benar para nabi dan rasul berbicara dengan bahasa Suryani? Ini kayaknya itu ya Pak ya, yang katanya bisa paham bahasa semut itu ya. Dan apakah benar para nabi akan protes kepada Allah apabila umat dari agama lain tidak masuk surga? Semua ini kebohongan, Pak. Iya. Karena bahasanya Nabi Musa itu, ya, itu setahu saya bahasa Ibrani. Dan bahasa Suryaniyah itu adalah pecahan dari bahasa Arab sebetulnya. Iya. Dan yang dibawakan yang sedang masyhur itu, Pak, di mana? Di YouTube ya. Pakoli, makoli, apa itu? Brokoli. Itu kalau antum pelajari itu sebetulnya bahasa orang-orang para penyihir Yahudi. Bahasanya para penyihir apa? Yahudi. Itu mirip ya. Itunya juga, bentuk-bentuknya juga mirip sekali. Maka ya, kewajiban kita adalah fokus membaca, mempelajari Al-Quran dan hadis. Ya. Allah tidak menyuruh kita untuk mempelajari Taurat, tidak pula Injil. Allah menyuruh kita untuk mempelajari Al-Quran. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Dan Allah mengatakan Al-Quran dengan bahasa Arab. Allah berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi iwaj. Itulah Al-Quran yang berbahasa Arab, yang tidak ada padanya apa? Ya, penyimpangan. Maka apa manfaatnya belajar bahasa Suryaniyah? Nggak ada keutamaan sama sekali. Iya. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang disuruh belajar bahasa Suryaniyah untuk memahami, ya, karena seringkali mereka memberikan utusan-utusan dari kalangan Suryaniyah kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk supaya jangan sampai ditipu oleh mereka. Mempelajari bahasa dalam rangka untuk maslahat membela Islam boleh, nggak masalah. Adapun untuk menghancurkan Islam, malah merusak Islam, haram. Maka ya akhi, ya, tidak ada keutamaan apa-apa belajar bahasa Suryaniyah. Ya. Yang para ulama tekankan tuh suruh belajar bahasa Arab. Bahkan Imam Syafi'i pendapatnya bahwa belajar bahasa Arab itu fardu ain, Pak, bukan fardu kifayah. Karena menurut beliau, setiap muslim itu wajib belajar Al-Quran dan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Makanya, akhi, kita berusaha seharusnya bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab. Ya. Bolehkah baca Al-Quran secara bersama-sama dengan keluarga? Apa maknanya secara bersama-sama? Kalau maknanya begini, ya, yang satu baca Quran, yang lain dengerin, seperti ini boleh.
Karena itu dilakukan oleh para sahabat. Kebiasaan para sahabat, mereka kumpul, yang satu bacakan Al-Quran, yang selain cuma dengar. Atau yang kedua, membaca Quran bersama-sama dalam rangka belajar tahsin tajwid. Iya. Maka yang seperti ini pun para ulama mengatakan apa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau yang dimaksud yaitu membaca Quran dengan qor, bahkan mungkin ada suara satu, suara dua gitu. Maka ini jumhur, hampir seluruh ulama mengatakan bid'ah. Iya, tidak boleh. Karena ini cara seperti ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya. Iya. Dan ada lagi cara yang diperselisihkan, apakah boleh atau tidak. Yaitu yang disebut dengan idaroh. Misalnya si fulan baca satu lembar, yang lain mendengar. Selesai satu lembar, gantian sama si fulan melanjutkan, yang lain mendengar. Terus sampai selesai satu juz, masing-masing orang ya satu lembar misalnya. Ini disebut dengan istilah idaroh. Menjadi perselisihan para ulama, apakah hukumnya boleh atau tidak. Imam Malik mengatakan bid'ah. Sedangkan jumhur mengatakan boleh. Alasannya tidak ada bedanya dengan bentuk yang pertama tadi. Yang satu membaca Quran, yang lain mendengar. Ya. Dan ini wallahu alam yang paling kuat, boleh. Ya. Apakah bismillah termasuk surat Al-Fatihah? Ini sebetulnya sudah pernah kita bahas, Pak. Pembahasan ini di mana terjadi ikhtilaf para ulama menjadi beberapa pendapat. Ya, pendapat pertama bahwa ini pendapat Imam Malik bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Qur'an. Tidak termasuk apa? Al-Quran. Ini pendapat Imam Malik. Kecuali dalam surat An-Naml saja. Wa annahu min Sulaiman. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ulama berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian atau bagian dari setiap surat. Iya. Mereka berdalil dengan hadis ketika Allah turunkan surat Al-Kautsar, maka Rasulullah mengatakan membacakan Al-Kautsar dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna kal kautsar. Sehingga mereka berhujah dengan hadis itu bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah bagian setiap surat Al-Quran. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang berdiri sendiri. Yang fungsinya adalah untuk memisahkan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Iya. Pendapat yang lainnya bahwa bismillahirrahmanirrahim hanya termasuk surat Al-Fatihah saja. Adapun surat-surat yang lainnya tidak. Ini mazhab Syafi'iyah yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah. Iya. Maka dan sudah pernah saya jelaskan, memang dalam hal ini Pak masih antara mazhab yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah dengan bismillahirrahmanirrahim termasuk Al-Fatihah sama-sama kuat hujah dan dalilnya. Iya, namun sudah saya jelaskan kalau saya pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Berdasarkan hadis qudsi dalam Sahih Muslim bahwa Allah Ta'ala berfirman, qasamtu as-shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi
salat itu surat Al-Fatihah menjadi 2 bagian antaraku dengan hambaku. Lalu Allah berfirman apa? Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau hambaku berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan berfirman hamidani abdi. Di situ Allah memulai Al-Fatihah dari ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Kalau Allah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, tentu Allah akan memulai dari bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, perbuatan Nabi. Di mana Anas bin Malik mengatakan, aku sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Dan mereka tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Dalam satu ayat yang lain, mereka memulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Allah bismillahirrahmanirrahim itu termasuk Al-Fatihah, tentu tidak akan dibedakan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, yang ketiga, perbuatan Nabi juga. Wah, disebutkan dalam hadis yang sahih Abu Daud, Rasulullah SAW kalau bangkit di rakaat yang kedua, yastaftihul qiraah bilhamdulillah. Segera beliau memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tidak disebutkan di situ membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan hujah-hujah yang lain, maka dari itu saya lebih condong kepada pendapat ini, Pak. Bahwa bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah. Dan ini yang dirojikan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim tidak termasuk Al-Fatihah, kan bukannya Al-Fatihah 7 ayat. Betul. Berarti alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. 6. Tujuhnya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu 7. Iya. Nah, ini akhul Islam. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.